Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dan saya kelompok 5 dengan NIM 221103010045. Materi yang saya bawakan yaitu tentang etika komunikasi Islam dalam kehidupan sosial. Nah, untuk pembahasan pendahuluan nanti akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadia. Nah, untuk latar belakangnya kenapa kita mengambil judul penelitian ini, yaitu karena etika komunikasi Islam ini merupakan bagian penting dari ajaran agama yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan berhubungan sosial dan mencerminkan akhlak mulia seorang muslim. Mana artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika komunikasi Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta relevansinya terhadap kehidupan modern. Melalui pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menelaah bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab dalam berbicara menjadi landasan penting dalam komunikasi sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media digital. Beberapa hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan etika komunikasi Islam dapat mencegah terjadinya fitnah, misinformasi, dan konflik, serta mendorong terciptanya komunikasi yang lebih santun dan bermartabat di era globalisasi ini. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integrasi antara agama, etika dalam berkomunikasi, khususnya di kalangan masyarakat muslim. Di poin pembahasan, penelitian ini mengidentifikasi dan membahas
berbagai prinsip etika komunikasi Islam yang berperan dalam menjaga keharmonisasi dan keseimbangan sosial, khususnya dalam konteks interaksi di era digital. Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa etika komunikasi Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama yang relevan dengan tuntutan komunikasi di era modern. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam komunikasi, mana literatur menunjukkan bahwa kejujuran adalah salah satu nilai penting dalam komunikasi Islam. Berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, umat Islam dianjurkan untuk berkomunikasi dengan jujur, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, misalnya dalam berkomunikasi di media sosial. Prinsip ini mencegah penyebaran fitnah dan misinformasi yang dapat memecah belah berbagai pihak. Mana prinsip ini juga merupakan tanggung jawab yang mengajarkan bahwa setiap muslim bertanggung jawab atas perkataannya yang mereka sampaikan, baik itu secara langsung maupun di media. Lalu yang kedua yaitu prinsip kedamaian dan keselamatan dalam interaksi, di mana dalam analisis sumber literatur ini kami menemukan prinsip kedamaian dan keselamatan yang itu adalah aspek fundamental dari komunikasi Islam, mana umat Islam diajarkan untuk berkomunikasi dengan cara yang dapat menciptakan kedamaian dan mencegah konflik. Di media digital, penerapannya prinsip ini tampak dalam perilaku yang mengamati perbedaan pendapat, serta menghindari ujaran kebencian atau perdebatan destruktif yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Komunikasi yang berbasis pada kedamaian ini tidak hanya mempererat hubungan antar individu, tapi juga meningkatkan keharmonisasian dalam lingkungan sosial. Lalu prinsip yang ketiga yaitu prinsip kedamaian dan keselamatan dalam interaksi, di mana berdasarkan analisis sumber literatur kami menemukan prinsip kedamaian dan keselamatan dalam aspek fundamental dari komunikasi Islam. Umat Islam diajarkan untuk berkomunikasi dengan cara yang dapat menciptakan kedamaian dan mencegah konflik di media digital. Penerapannya di media digital itu prinsip ini tampak dalam perilaku yang menghormati perbedaan pendapat serta menghindari ujaran kebencian dan perdebatan destruktif seperti yang tadi saya jelaskan. Ini seperti mengulang tapi lebih berbeda sedikit saja gitu. Baik, itu tadi pembahasan dari hasil penelitian. Untuk lebih singkatnya, pembahasan dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa etika komunikasi Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam interaksi sosial modern, terutama dalam konteks penggunaan media sosial. Pengaplikasian dari prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, kedamaian, keselamatan, dan rasa saling menghargai dilandaskan dalam untuk seseorang yang mampu mendorong terciptanya lingkungan yang komunikatif dan positif. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan yang membantu umat muslim untuk berperilaku dengan lebih bijaksana dan beradab dalam berkomunikasi, tidak hanya dalam interaksi langsung tapi juga dalam interaksi virtual di era digital. Baik, kesimpulan dari jurnal yang kami bahas ini yaitu penelitian ini menyoroti pentingnya etika komunikasi Islam sebagai pedoman untuk menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang di tengah berbagai bentuk interaksi sosial, khususnya dalam era digital. Era digital dengan segala kemudahannya membawa tantangan baru yang dapat menguji ketahanan moral dan etika masyarakat, khususnya umat Islam. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip etika komunikasi Islam dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan masyarakat agar tetap memelihara adab, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap komunikasi, termasuk melalui media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang etika komunikasi Islam, serta jadi referensi bagi masyarakat di kalangan akademis untuk lebih memahami peran penting dari etika komunikasi dalam menjaga keharmonisasian sosial. Kedepannya
diperlukan penelitian lanjutan yang dapat memperdalam penerapan etika komunikasi Islam di dalam platform digital, sehingga dapat mengatasi tantangan komunikasi yang semakin kompleks dan dinamis. Nah, itu tadi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya Muhammad Rizky Ramadhani, tim 22111030 10045, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.